Oke, dipersilakan ya. Nama siapa? Nisha Fatriana. Nisa Fatriana. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya Nisha Fatriana dari Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relation. Menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, terutama dari komunikasi. Komunikasi sendiri itu merupakan proses penyampaian informasi berupa ide, pokok, dan gagasan melalui satu pihak lain dan kepada pihak lainnya. Nah, di mana komunikasi itu berfungsi untuk menyampaikan menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, dan juga menyampaikan bentuk atau rasa emosional kita terhadap komunikan. Untuk itu, komunikasi ini ada beberapa unsur, yaitu ada komunikan, komunikator, pesan, media, dan saluran yang digunakan dalam berkomunikasi. Ada macam-macam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal sendiri adalah komunikasi yang bersifat tulisan dan tulisan, oral maupun tidak, yang dimana proses penyampaiannya itu bisa melalui seperti wawancara kerja, pidato, dan kegiatan-kegiatan lainnya, dan juga bisa melakukan dalam bentuk secara online, yaitu Zoom atau meeting yang dilakukan pada Zoom online biasanya. Selanjutnya komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ini dimana proses penyampaiannya itu dilakukan secara atau bentuk penyampaian komunikasinya itu bisa dalam bentuk isyarat, simbol, gestur, seperti lambang yang dikenal, atau merek Honda, merek baju yang dilihat oleh publiknya. Selanjutnya itu ada komunikasi politik. Komunikasi politik itu adalah komunikasi yang bersifat atau yang merujuk kepada kebijakan atau peraturan yang ada pada pemerintahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh politik itu sendiri. Selanjutnya komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu sendiri adalah komunikasi yang ada atau yang berada di dalam ruang lingkup organisasi maupun lembaga ataupun perusahaan, di mana komunikasi organisasi ini sangat berpengaruh untuk jalannya suatu organisasi. Jika tidak ada organisasi, maka jika tidak ada komunikasi, maka organisasi itu tidak akan berjalan secara baik dan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan target atau ketentuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Selanjutnya komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan antar etnik, ras, budaya, suku secara bersamaan, di mana di dalam budaya itu banyak ragam budaya yang terjalin saat berkomunikasi dengan budaya lain maupun dengan ras yang lainnya. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan media massa, di mana media massa itu akan mempublikasikan kegiatan-kegiatan komunikasi atau kegiatan-kegiatan PR yang dilakukan oleh PR itu sendiri dan dipublikasikan melalui media massa. Media massa itu bisa media cetak, media online, media offline, dan media lainnya. Selanjutnya komunikasi organisasi, sedikit saya tambahkan mengenai arah dari komunikasi organisasi itu ada beberapa. Yang pertama arah komunikasi horizontal ke bawah, ke atas, horizontal dan diagonal. Komunikasi organisasi ke bawah itu adalah komunikasi antara pimpinan dengan bawahannya. Bagaimana pimpinan berkomunikasi dengan bawahannya untuk berkomunikasi mengenai kebijakan atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh karyawannya kepada karyawannya. Selanjutnya komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas itu adalah komunikasi
komunikasi atau penyampaian informasi antara bawahan kepada pimpinannya, di mana pimpinannya itu di mana bawahannya akan berkoordinasi dengan pimpinannya, seperti melakukan koordinasi apakah kegiatan atau program ini bisa dijalankan atau tidak, atau meminta persetujuan kepada pimpinannya. Selanjutnya komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dalam organisasi ini adalah komunikasi yang merata, seperti komunikasi komunikasi yang dilakukan antara direktur dengan direktur lainnya, komunikasi yang dilakukan dengan karyawan lainnya. Artinya tidak antara atasan dan bawahan dan atasan, artinya itu merata. Selanjutnya komunikasi antara diagonal. Diagonal ini tata cara penyampaian informasinya itu secara meluas, skalanya lebih besar. Ada terdapat karyawan, ada terdapat direktur, dan ruang lingkupnya lebih besar di dalam skala organ diagonal tersebut. Selanjutnya mengenai public relation. Tarik nafas dulu, Pak. Public relation merupakan secara definisinya public relation adalah fungsinya adalah sebagai jembatan atau penghubung antara organisasi dengan pihak atau publiknya yang sangat berguna untuk perusahaan itu sendiri. Public relation lah yang menjadi penentu bagaimana atau berhasil program yang dijalankan oleh organisasi tersebut atau tidak. Untuk itu, seorang PR atau praktisi PR harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan tanggung jawabnya, dan mengetahui fungsi-fungsinya. Karena jika tidak, citra perusahaan itu akan menurun dan tidak stabil. Untuk itu, PR harus menjaga nama baik perusahaannya, harus menjadi human relationship yang baik untuk masyarakatnya dan bisa menaungi circle atau lingkaran di luar yang ada pada masyarakat sekitar, baik itu konsumen, karyawan, dan juga teman-teman media. Sebagai seorang PR harus bekerja sama dengan media, saling berunding ketika terdapat krisis, karena krisis itu tidak dapat kita kontrol, tidak dapat kita ketahui kapan terjadinya krisis. Untuk itu, sebagai seorang PR kita perlu adanya mempersiapkan, merundingkan, dan juga berdiskusi bersama dengan tim, baik itu tim media, tim direktur, dan tim jajaran humas lainnya untuk membuat suatu manajemen krisis. Karena krisis ini ada 3 tahapan, di mana ada tahap pos, yaitu pra-krisis, sebelum terjadinya krisis, post-krisis, terjadinya krisis, dan yang ketiga after krisis, setelah terjadinya krisis. Untuk itu, pra-krisis ini diperlukan untuk kita sebagai PR mempersiapkan. Ketika terjadi krisis, kita sebagai PR bisa membantu manajemen untuk mempersiapkan jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh pihak media. Dan untuk itu, PR juga perlu bekerja sama sebelumnya menjaga komunikasi dengan seorang media, baik itu wartawan dan pimpinan media, untuk biar itu bisa ketika ada krisis bisa berkomunikasi dengan media bahwasannya kita akan mengadakan press release dan juga mengadakan wawancara bersama dengan wartawan untuk menjelaskan krisis apa yang sedang terjadi pada perusahaan kita. Selanjutnya mengenai protokoler. Protokoler sendiri adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang protokoler, karena jika dalam setiap kegiatan atau acara, karena dalam setiap acara kegiatan itu tidak ada protokoler, maka kegiatan itu bisa dimungkinkan tidak berhasil atau kurang berhasil karena tidak adanya aturan atau tidak adanya yang mengelola acara tersebut supaya kegiatan itu berhasil. Protokoler berfungsi untuk mengatur berjalannya acara dengan baik sehingga program
atau acara yang dijalankan bisa berhasil di hari tersebut. Hari selanjutnya press release. Press release adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh praktisi PR, di mana praktisi PR harus kompeten dalam hal ini. Jika tidak kompeten, maka perusahaan juga akan sulit untuk menjaga citra atau nama baik dari perusahaan tersebut, karena perusahaan itu sangat penting, maupun lembaga ataupun organisasi sangat penting untuk pandai atau mengelola atau bisa memanajemen press release, di mana press release ini ada beberapa 4 kegiatan atau 4 unsur yang harus diperhatikan dalam menulis press release. Yang pertama itu adalah relevansi, di mana relevansi ini seorang PR harus memikirkan bagaimana kegiatan atau berita tersebut apakah sesuai dengan media yang dia tujukan, apakah tidak untuk dipublikasikan. Artinya seorang PR harus pandai mengelola apakah tepat publikasi tersebut di media A atau di media B, harus pandai menempatkan di mana berita tersebut akan dipublikasikan. Yang kedua, adanya nilai berita yang terdapat nilai dalam berita tersebut, sehingga pembaca merasa tertarik untuk membaca berita yang dipublikasikan. Yang ketiga adalah relevansi nilai tata penulisan. Bagaimana tata penulisan berita. Seorang PR harus bisa writing atau menulis dengan mengetahui judul yang menarik, mengetahui tata penulisan yang baik itu bagaimana. Selanjutnya seorang PR harus pandai berkomunikasi dengan seorang wartawan. Bagaimana PR bisa menjaga hubungan baik, menjaga hubungan dan komunikasi dengan seorang wartawan tersebut. Selanjutnya mengenai PR, etika profesi, Pak. Mengenai etika profesi. Etika profesi baik itu di dalam dunia PR, broadcasting, jurnalistik itu sangat diperlukan, maupun di dunia profesi lainnya, di mana etika profesi ini sangat berperan penting untuk menjaga nama citra perusahaannya, karena perusahaan akan berdampak baik terhadap kinerja karyawannya. Karena jika karyawan ini mengetahui etika yang harus dijalankan dalam profesinya, maka bisa menjaga nama baik perusahaannya, bisa mendapatkan prestasi kinerja dari organisasi, dari lembaga maupun dari pemerintahannya, di mana ada 4 tanggung jawab yang harus dilakukan dalam etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, adil, kompeten, dan yang keempat lupa, Pak. Dan tanggung jawab, adil, kompeten. Mungkin nanti bisa saya tambahkan lagi mengenai 3 tersebut. Jika tidak seorang praktisi atau profesi tersebut bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka ada beberapa manfaat yang diterima oleh karyawan itu sendiri, seperti dapat mendapatkan nama baik dirinya sendiri, bisa terhindar dari masalah hukum, bisa terhindar dari masalah kinerja yang ada di lingkungan kerjanya, bisa mendapatkan prestasi atau reward dari pimpinannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan mengenai PR. Selanjutnya mengenai
Jurnalistik. Jurnalistik. Sedikit aja. Jurnalistik itu apa? Broadcasting itu apa? Jurnalistik ini merupakan proses di mana kita belajar mengelola teknik penulisan, menulis berita, menulis dan membuat berita. Karena jurnalistik ini adalah sebuah wadah yang menjadi sasaran untuk media massa agar berita tersebut bisa dipublikasikan dengan baik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada media massa. Untuk penulisan berita sendiri itu untuk penulisan berita itu ada beberapa yang harus dilihat, seperti dari penulisan judul, nilai berita, unsur berita, dan juga manfaat berita atau sasaran berita tersebut akan diarahkan kemana. Selanjutnya mengenai broadcasting. Broadcasting merupakan kegiatan yang dilakukan oleh broadcasting adalah kegiatan penyiaran yang dimulai dari produksi. Setelah mempersiapkan produksi, memproduksi siaran, dan menyiarkan siaran tersebut. Untuk broadcasting sendiri itu ada beberapa aturan, seperti aturan di dalam memproduksi siaran tersebut. Aturan iklan tersebut ada. Untuk menyiapkan sebuah iklan itu, seorang broadcaster harus pertama menyiapkan kontennya, menyiapkan siaran yang akan ditayangkan, memikirkan sasarannya siapa, kepada siapa sasaran atau siaran itu akan disebarkan. Yang ketiga, memikirkan anggaran. Anggaran itu sangat penting didiskusikan sebelum memproduksi. Selanjutnya, yang keempat, lupa Pak. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Lagi sakit atau lagi grogi? Grogi. Oke, cukup. Oke Pak. Cukup Makasih bagus. banyak ya Pak. Ya.